Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiya ba'dah. Kaum muslimin yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan ayat-ayat dari Al-Hadis menerangkan tentang keadaannya di dalam surga. Nabi telah bersabda seperti apa kenikmatan yang ada di surga. Di dalam hadis Tirmidzi dijelaskan, diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah yang berbunyi, Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ma'fil jannati, tidak ada di dalam surga iku sajaratun pohon ila kecuali ada wasakuha cabangnya pohon iku min dahabin dari emas. Jadi Nabi bersabda, nanti di dalam surga itu ada pohon yang mana cabangnya pohon, batangnya pohon itu dari emas. Itu batangnya pohon dari emas. Pohon yang ada di dalam surga. Lah bagaimana orang yang masuk ke dalam surga kenikmatannya? Batangnya pohon aja dari emas. Orang yang masuk ke dalam surga itu sangat pol sekali berarti. Apapun yang ada di dalam surga itu sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan. Di dalam hadis lain dijelaskan oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadisnya Nabi yang berbunyi Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan min nisa'i ahli jannah, dari beberapa perempuannya ahli surga. Layuriya niscaya diketahui bayadu putihnya sakihah betisnya perempuan mewaroihi dari luarnya betis sab'ina kulatun 70 lapis pakaian hatta sehingga yura melihat atau kelihatan muhuha sumsumnya perempuan. Jadi Nabi bersabda sesungguhnya perempuan dari perempuan ahli surga itu berpakaian sampai 70 lapis pakaian sumsumnya perempuan ahli surga, bidadari surga itu dilihat dari luar itu kelihatan. Perempuan ahli surga itu memakai pakaian lapis 70, itu sumsumnya itu kelihatan dari luar. Itu saking polnya perempuan ahli surga, saking senangnya perempuan ahli surga, saking indahnya perempuan ahli surga sampai seperti itu. Berpakaian 70 lapis pakaian saja sumsumnya itu kelihatan dari luar, dilihat dari luar. Wadhalika, dan demikian itu perempuan yang memakai pakaian lapis 70 sumsumnya kelihatan itu bi'anallah, sebab sungguhnya Allah yaqulu berfirman siapa Allah. Ka'annahunna, sesungguhnya seakan-akan perempuan ahli surga iku al-yakutu, seperti berlian yakut, wal marjanu, dan belian marjan. Apa berlian yakut dan berlian marjan? Fa'amal yakutu, maka sesungguhnya atau adapun berlian yakut itu fa'innahu, sesungguhnya berlian yakut iku hajarun, batu. Lau ada khalta, seandainya memasukkan kalian fihi di dalam berlian yakut silkan benang, sumasas faituhu, kemudian membersihkan kalian pada batu, lauri tahu, niscaya melihat kalian pada benang, mewaroihi, dari keluarnya berlian yakut wal marjan itu. Jadi seakan-akan perempuan ahli surga itu seperti yakut, berlian yakut dan berlian marjan. Berlian yakut dan berlian marjan itu gambarannya seperti batu. Seandainya kalian memasukkan benang ke dalam batu, lah terus kamu bersihkan batu tersebut, dibersihkan, niscaya benang yang di dalam batu berlian yakut dan marjan seperti batu itu akan nampak dari luar benang itu, saking indahnya. Itulah gambarannya perempuan ahli surga itu nanti seperti berlian yakut dan berlian marjan. Lah berlian marjan dan berlian yakut itu digambarkan ada batu. Seandainya kamu masukkan benang ke dalam batu, terus kamu lihat batu itu, dilihat benang itu akan nampak dari luarnya. Jadi indah sekali. Itu loh perempuan ahli surga, bidadari ahli surga itu
seperti brilian yakut dan brilian marjan itu. Sangat indah sekali. Itulah hadiah Allah yang telah diberikan kepada orang iman yang masuk ke dalam surga. Jadi sangat indah sekali, sangat senang sekali orang-orang yang masuk ke dalam surga. Di dalam hadis lagi juga dijelaskan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Abi Sa'id yang bunyinya an Abi Sa'id anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala bersabda Nabi, Inna awala, sesungguhnya pertamanya, zumrotin, golongan, yadkhulul jannah, yang masuk ke dalam surga, yaumal kiamah, pada hari kiamat, iku wujuhim, terangnya mereka ahli surga atau cahayanya ahli surga, iku ala misli, atas semisal dhawi il qamari, seperti terangnya bulan, lailatal badrin, malam purnama. Yang artinya sesungguhnya pertamanya golongan yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah nanti di hari kiamat, orang yang dimasukkan itu mempunyai cahaya, wajahnya, badannya bercahaya seperti cahayanya bulan di malam purnama. Ini dijelaskan di dalam hadis Tirmidzi. Dijelaskan mengenai pertamanya orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah itu mempunyai wajah, mempunyai cahaya seperti semisal cahayanya bulan purnama. Sangat terang sekali. Bulan purnama itu dilihat dari kejauhan, dari langit ke bumi itu jauh sekali, itu sudah nampak terang sekali. Apalagi nanti dekat, itu lebih bersinar lagi. Itu polnya orang yang masuk ke dalam surga. Nanti kalau kita bisa masuk ke dalam surga, seperti itu kita mempunyai kenikmatan yang diterangkan di dalam hadis ini. Di dalam hadis lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hadasana Abu Zinad anil A'ras an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abi Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah SAW, qala bersabda Nabi, qala berfirman siapa Allahu Allah, a'datu, menyediakan siapa Allah, li ibadiyah, pada hambanya Allah, as-solihina, yang soleh, yang baik, yang masuk ke dalam surga. Apa yang disediakan oleh Allah terhadap hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga? Mala ainun ro'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, wala udunun, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khotoro, dan belum diangan-angan ala kolbi basar, atas hatinya manusia. Jadi Allah menyediakan untuk ahli surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata di dunia, sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga di dunianya, dan sesuatu yang belum terangan-angan oleh hatinya manusia di dunia itu nanti di surga ada. Apa kira-kira? Ya kita nggak tahu. Di dunia itu yang kita lihat yang menakjubkan itu apa? Yang mengherankan itu apa? Yang kita lihat, yang paling pola, apakah seorang perempuan? Kalau seorang perempuan itu tadi dijelaskan perempuan ahli surga itu berpakaian 70 lapis saja masih kelihatan sumsumnya. Itu lebih daripada itu kalau kita memandang apa yang belum dilihat oleh manusia, yang paling agung, paling utama, paling pol di dunia. Apakah perempuan, apakah pesawat, apakah gedung bertingkat yang ada di Abu Dhabi? Di situ ada lebih daripada itu. Di surga itu ada lebih daripada itu. Yang belum pernah terdengar oleh telinga, apa? Telinga belum pernah mendengar. Lah kita mendengarkan, telinga kita itu di dunia mendengarkan sesuatu yang mengherankan, menakjubkan, mengagumkan, menggetarkan. Itu apa? Suara apa? Suara lagu-lagu, atau suara kimar, atau suara kambing, atau suara itu? Kalau kita itu menganggap yang lebih pol, lah di surga itu lebih daripada apa yang kita dengar itu ada. Walah khatari ala qalbi badan, belum terangan-angan oleh hati, itu di surga nanti ada. Yang kita angan-angankan di dunia itu, kita berangan-angan apa kira-kira? Berangan-angan ingin mempunyai harta yang berlimpah, atau mempunyai istri yang cantik, atau mempunyai mobil yang mewah, atau mempunyai pesawat yang mewah. Angan-angan kita berangan-angan coba seperti mempunyai pesawat yang indah. Di surga itu nanti ada sesuatu yang belum diangan-angan, itu ada. Kita belum berangan-angan di dunia itu, belum berangan-angan, di surga itu ada. Nah,
Seandainya kita mengangan-angan itu pesawat itu lebih pol, baby band atau mobil mewah itu lebih pol, di surga itu lebih daripada itu. Itulah hadiahnya Allah terhadap orang-orang iman yang dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita supaya sebagai orang iman berlomba-lomba ingin masuk ke dalam surga. Di dalam hadis lagi dijelaskan oleh Rasulullah yang isinya anan Nabi, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala bersabda Nabi, yadkhulu masuk siapa ahlul jannah ahli surga, al jannah pada surga. Iku jurdun bersih, murdun tampan, bersih tampan, mukhallikina bercelaan, abna'a umurnya salasina 30, al salasatin dan 3. Jadi 33 tahun. Wasalasina sanatan 30 tahun. Di hadis Tirmidzi dijelaskan seperti itu. Jadi orang yang masuk ke dalam surga nanti mempunyai ketampannya yang sangat tampan, bersih, bercelaan, dan umurnya orang-orang ahli surga itu nanti laki-laki maupun perempuan mempunyai umur 30 sampai 33 tahun. Jadi tampan-tampannya orang, kuat-kuatnya orang. Coba kita di dunia ini umur 30 sampai 35 tahun itu. Itu kalau tampan-tampannya orang bisa berbuat apa saja. Kuat, kekuatannya orang umur 30 sampai 35 tahun itu luar biasa. Itu kuat-kuatnya orang. Itu nanti di surga itu umurnya 30 sampai 33 tahun dan ketampanannya luar biasa. Maka dengan adanya iming-imingnya Allah seperti ini, kita sebagai orang iman supaya berlomba-lomba bagaimana ingin masuk ke dalam surga. Tentunya kan seperti itu. Di dalam hadis lagi juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang berbunyi Anas, dari Anas kalau berkata siapa Anas, kalau bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlil jannah, yadkhulu masuk ahlul jannah ahli surga, al jannata pada surga, ala tuli Adam atas tingginya seperti Nabi Adam. Tingginya berapa? Sitina dhiro'an, 60 dhiro' bi dhiro'il malakin, dengan dhiroknya malaikat. Ala husni Yusuf, atas bagusnya Nabi Yusuf, ketampanannya itu seperti Nabi Yusuf. Wa ala miladi Isa, dan umurnya seperti Nabi Isa, umur 33 tahun. Salasin wa salasina, salasin 3 wa salasina 30 sanatan tahun. Nabi Isa itu umurnya 30 tahun. Oleh Allah diangkat oleh Allah ke langit karena waktu itu dikejar-kejar oleh kaumnya mau dibunuh. Sekarang Nabi Isa ada di langit kedua. Wa ala lisani, dan ucapannya, budi pekertinya, iku Muhammadin, Nabi Muhammad mempunyai budi pekerti seperti Nabi Muhammad, mempunyai akhlakul karimah yang tinggi Nabi Muhammad. Jurdum murdum muhallalun. Nah, jurdum bersih, murdun bagus, muhalla luna bercelaan. Jadi orang yang masuk ke dalam surga itu mempunyai ketinggian seperti tingginya Nabi Adam, 60 dhiroknya malaikat. Berarti tinggi sekali. Satu pohon kelapa yang tinggi itulah kira-kira nanti orang yang masuk ke dalam surga itu mempunyai ketinggian sampai kelapa yang paling tinggi. Pokok kelapa yang paling tinggi itulah nanti ahli surga. Manusia, hambanya Allah yang masuk ke dalam surga nanti mempunyai ketinggian seperti tingginya Nabi Adam dan mempunyai ketampanan, tampannya seperti Nabi Yusuf. Tampannya Nabi Yusuf itu setengah dunia. Di jelas hadis lain itu sudah dimiliki Nabi Yusuf. Setengah dunia. Saking tampannya, wanita-wanita zaman itu melihat Nabi Yusuf aja bawa pisau, tangannya dipotong-potong gak terasa sampai mati. Saking melihat ketampanan Nabi Yusuf. Itu nanti ahli surga mempunyai ketampangan seperti tampannya Nabi Yusuf. Mempunyai umurnya seperti Nabi Isa, 33 tahun. Mempunyai budi pekerti Nabi Muhammad, akhlakul karimah, bersih, tampan, bercelaan. Inilah ahli surga nanti disediakan oleh Allah seperti itu. Di dalam hadis Tirmidzi ini dijelaskan seperti itu. Padahal kenikmatan-kenikmatan lain itu masih banyak lagi.
Maka di pertemuan yang akan datang, insya Allah nanti akan saya beri lagi tentang keadaan surga. Surga itu orang yang masuk ke dalam surga nanti diberi rumah yang dari berlian, diukir, dikerowoki, panjangnya 60 mil. Itu ada itu di dalam hadis lain. Nanti saya jelaskan lagi pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya sekarang menjelaskan tentang keadaan surga. Kemarin saya menjelaskan tentang keadaannya neraka. Siksaan neraka seperti apa. Sebelumnya saya tenangkan Allah menciptakan surga dan Allah menciptakan neraka. Bagaimana Allah menciptakan surga dan bagaimana Allah menciptakan neraka, persediaannya. Setelah itu kami munculkan hadis tentang siksaan ahli neraka. Dan hadis sekarang ini saya terangkan tentang kenikmatan ahli surga. Ini baru sekilas beberapa persennya, 0 berapa persen saya masukkan keterangan apa itu ayat-ayat yang saya sampaikan ini. Padahal itu masih beberapa puluh ayat lagi tentang nikmatnya orang yang masuk ke dalam surga. Neraka juga seperti itu baru 1/10 berapa gitu yang saya terangkan tentang siksaan orang yang masuk ke dalam neraka. Ya, apabila bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan ini berkenan dan bermanfaat, sampaikanlah kepada kawan-kawan, saudara-saudara, biar mengerti tentang keadaan ahli surga seperti apa, ahli neraka seperti apa, sehingga bisa memperbaiki ibadah di dunia ini biar berlomba-lomba mencari kebaikan, nantinya biar bisa masuk ke dalam surga, terhindar dari neraka. Nah, ini nanti terus akan saya sampaikan. Saya menyampaikan ayat ini, ayat-ayat hak dari al-hadis, dari Rasulullah. Karena kalau saya menyampaikan ayat artinya itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Rasul, saya akan mendapatkan siksaan yang berat di sisi Allah. Nanti pertemuan yang setelah ini akan saya sampaikan tentang ayat mengenai menerangkan ayat bukan dari hadis, dia mengatakan hadis, menerangkan ayat, mengartikan ayat tidak sesuai dengan artinya, itu nanti akan mendapatkan balasan oleh Allah seperti apa. Karena di dalam hadis dijelaskan mangkadzaba, barang siapa yang dusta muta'amidan dengan disengaja ala hadisi Rasulillah, atas hadisnya Rasulillah, falyatabawa ma'akatahu minan nar, maka hendaklah tempat duduk dari neraka. Maksudnya dimasukkan ke dalam neraka. Maka pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan masalah-masalah orang, masalah-masalah ulama-ulama, ustadz-ustadz, atau saya sendiri kalau menyampaikan sengaja berdusta, itu nanti apa akibatnya. Karena di dalam hadis dijelaskan balighu ani walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Saya sampaikan yang benar dari Allah, dari Rasul, akan saya sampaikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa membantu manfaat dan berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.